Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Fatih, 4D Periklanan. Di sini saya akan mempresentasikan tentang analisa Gramedia di tengah wabah COVID-19. Selanjutnya, langsung saja kita mulai. Yang pertama-tama ada latar belakang. Latar belakang ini saya buat karena di Indonesia pandemi ini diawali dengan temuan penderita penyakit coronavirus atau disebut COVID-19 pada 2 Maret 2020 hingga 30 April 2020 telah terkonfirmasi 10.118 kasus positif COVID-19 dengan 1.522 kasus sembuh dan 792 kasus meninggal. Sebagai tanggapan terhadap pandemi ini, beberapa wilayah telah memberlakukan pembatasan sosial berskala besar atau disebut PSBB. Dukungan keamanan para tenaga medis menjadi isu penting yang harus segera ditangani guna mencegah makin banyaknya tenaga kesehatan yang gugur akibat COVID-19. Himbauan yang diberikan pemerintah kepada masyarakat untuk pencegahan mengurangi virus corona menyebar dengan cara perawatan dan isolasi, cuci tangan, masker, jaga jarak fisik, beraktivitas di rumah sangat membantu situasi seperti ini. Yang kedua adalah profil perusahaan Gramedia. Jadi, Gramedia ini adalah anak perusahaan dari Kompas Gramedia yang bergerak di bidang penyediaan jaringan toko buku di bawah nama toko buku Gramedia di kota-kota Indonesia dan Malaysia. Perusahaan ini didirikan pada tahun 1970 di gerai pertamanya di Jakarta Barat dan kini telah berkembang hingga memiliki 50 gerai yang tersebar di seluruh Nusantara. Jadi Gramedia ini dalam menjalankan aktivitasnya bekerja sama dengan penerbit buku domestik dan luar negeri. Dari grup perusahaannya sendiri diantaranya ada Gramedia Pustaka Utama, Alex Media Komputindo, Gramedia Widya Sarana, hingga Ilmu Populer dan Gramedia Majalah. Selain menjual buku, Gramedia tersedia menjual alat tulis, alat kantor, alat olahraga, musik, dan sebagainya. Jadi toko buku Gramedia didirikan oleh PK Ojong pada tanggal 2 Februari 1970 dengan misi ikut serta dalam upaya mencerdaskan bangsa dalam menyebarluaskan ilmu pengetahuan. Oke, selanjutnya adalah ada kondisi usaha toko Gramedia sebelum krisis. Yang pertama dilihat dari produk. Buku Gramedia tidak hanya menawarkan buku, namun saat ini ragam produknya sudah semakin berkembang, antara lain stationery, pensi, peralatan kantor, dan peralatan olahraga, serta produk berteknologi tinggi seperti CD-ROM, audio video, book, dan berbagai produk lain. Pemasaran produk tersebut didukung ratusan penerbit dan pemasak dan luar negeri, termasuk di dalamnya beberapa penerbit intern KKG seperti Gramedia Pustaka Utama, Alex Media Komputindo, Gramedia Widya Sarana, Buana Ilmu Populer, dan penerbit Gramedia Majalah. Nah, selanjutnya ada harga produk. Dalam hal ini, Gramedia menetapkan harga didasarkan pada harga eceran per buku. Terdapat berbagai macam kategori harga sesuai dengan nilai yang diberikan dari produk tersebut, yang tentunya terjangkau sesuai kebutuhan konsumen. Nah, selanjutnya dalam bagian promosi, Gramedia menyediakan fasilitas pembelian online melalui http www.gramedia.com. Di website tersebut tersedia berbagai macam-macam buku informasi, baik yang sudah dicetak maupun yang belum dicetak. Promosi juga dilakukan dengan lebih baik di website yang dimiliki. Masyarakat juga bisa mengikuti promo-promo yang ada, diskon bahkan sampai 50%. Kemudian transaksi di Gramedia, selain itu pelanggan dapat melihat lebih jelas mengenai buku yang ingin dibeli. Selanjutnya ada jumlah gerai. Hingga kini anak perusahaan dari Kompas Gramedia Group ini sudah memiliki 112 toko yang tersebar di seluruh Indonesia.
Selanjutnya ada sumber daya manusia atau disebut SDM. Gramedia memiliki sumber daya manusia sebanyak 6.000 karyawan dari 112 toko di seluruh Indonesia. Selain itu, toko Gramedia juga saat ini sudah melebarkan bisnisnya, bukan hanya menjual buku, tapi sudah menjadi toko retail. Jadi nggak heran lagi dengan toko buku Gramedia. Nah, yang terakhir ada pendapatan. Dalam catatan Gramedia Asri, kontribusi pendapatan mereka saat ini yakni 50% buku dan 50% non buku. Pendapatan non buku semisal penjual peralatan kantor, sekolah, dan olahraga. Selanjutnya kita akan menganalisa tentang kondisi usaha di saat pandemi COVID-19. Toko buku Gramedia di saat pandemi COVID-19 masih tetap diminati oleh banyak konsumen. Hal ini berkaitan dengan kebutuhan konsumen akan buku untuk menunjang pembelajaran atau pekerjaannya. Walaupun banyak toko buku di beberapa cabang tutup sementara, hal ini membuat Gramedia lebih banyak mendapat order dengan online melalui web resmi Gramedia yang tadi saya sebutkan di http www.gramedia.com. Pada promosinya, promosi yang digunakan Gramedia di tengah pandemi COVID-19 ini tentunya adalah melayani dengan sistem belanja online. Pembelian dapat diakses melalui web resmi Gramedia www.gramedia.com dan melalui aplikasi digital yang dapat unduh melalui Play Store dan App Store. Pada situs www.gramedia.com, pelanggan mendapatkan diskon 20% untuk seluruh produk buku dengan kode promo anti mengong. Lalu khusus untuk buku terbitan Gramedia Pustaka Utama, pelanggan mendapatkan diskon 46.000 dengan minimal pembelian 15.000 dan gratis ongkir atau ongkos kirim dengan syarat dan ketentuan berlaku melalui aplikasi Gramedia Digital. Gramedia menyediakan juga paket premium fiksi dan anak yang terdiri dari ribuan judul buku yang bisa dibaca sepuasnya selama 1 bulan sebesar 15.000 dan dari harga normal Rp45.000. Pelanggan juga bisa mendapatkan gratis paket premium tersebut melalui pembelanjaan Rp150.000 di www.gramedia.com. Kemudian pada jumlah gerai, dikarenakan Gramedia mengganti sementara semua sistem belanja melalui online, hal ini menyebabkan ditutupnya beberapa gerai toko buku Gramedia di Jabodetabek maupun luar Jabodetabek. Nah, kemudian ada pada perubahan sistem, toko buku Gramedia yang tadinya bisa didatangi oleh pengunjung, sekarang ini di tengah pandemi COVID-19 harus belanja online atau tidak bisa dikunjungi, dan juga bisa mengakses web di www.gramedia.com. Nah, dari segi pendapatan di saat pandemi COVID-19, pendapatan dari Gramedia sebanyak 50% dari penjualan buku dan 50% dari penjualan non buku. Non buku itu seperti alat kantor, alat tulis, dan lain-lain. Kemudian ada SDM-nya, sumber daya manusia. Di tengah wabah COVID-19 ini, Gramedia tidak memutuskan PHK kepada karyawan, hanya pengganti perubahan sistem pembelinya saja selama wabah ini, yang tadi saya bisa sebutkan sebelumnya. Nah, ini bisa dilihat ada kerangka teori manajemen krisis dan sosial media. Yang paling atas itu ada manajemen krisis dan sosial media marketing. Kemudian dibagi menjadi dua, ada tahap akut dan tahap kronik, tahap resolusi. Kemudian dibagi lagi, bisa dilihat ada identifikasi penyebab krisis terjadinya wabah COVID atau corona virus di Indonesia. Kemudian di bawahnya tahap resolusi ada tetap melayani kebutuhan konsumen akan buku dengan menerapkan sistem online pada pembelian, juga menawarkan berbagai promo. Kemudian dapat dilihat dari slide ini. Nah, ini bisa dilihat ada analisis berdasarkan kerangka teori. Yang pertama ada prodromal atau gejala krisis. Jadi pada 11 Maret 2020 WHO telah mengumumkan kepada dunia mengenai wabah corona yang sedang melanda beberapa negara dunia. Hal ini menyebabkan perusahaan-perusahaan yang ada di Indonesia menurun sangat drastis. Ada menurunnya
strategi apabila wabah tersebut telah melanda Indonesia. Gramedia juga mewanti kepada seluruh karyawan serta pelanggan melalui platform Instagram maupun web Gramedia agar tetap menjaga kebersihan. Ketika pemerintah Indonesia menerapkan peraturan WFH atau work from home, membuat Gramedia sendiri memutuskan untuk memulai menerapkan pembelian secara online di berbagai gerai toko bukunya. Kemudian ada Akut. Di Indonesia, pandemi COVID-19 diawali dengan temuan penderita penyakit karena coronavirus atau disebut COVID-19 pada 2 Maret 2020, sehingga pemerintah mengimbau dengan serius agar berhati-hati dan tetap menjaga kebersihan. Hal ini menyebabkan Gramedia menyiapkan berbagai skenario untuk para karyawan dan pelanggannya. Gramedia masih mengikuti aturan pemerintah dengan menyiapkan prosedur antara lain harus menggunakan masker, terus cuci tangan dengan bersih, serta pengecekan suhu secara berskala. Nah, di tahap kronis ini, Gramedia dengan resmi menerapkan sistem belanja secara online dan menutup beberapa gerai toko bukunya di daerah Jabodetabek dan luar Jabodetabek. Hal ini dikarenakan pemerintah dengan resmi memutuskan untuk WFH atau work from home dan menerapkan social distancing atau pembatasan, sehingga membatasi masyarakat untuk beraktivitas di luar rumah. Kemudian ada penyembuhan. Dikarenakan krisis yang dialami oleh Gramedia tidak terlalu parah, dalam arti Gramedia masih dapat dinamis di tengah pandemi COVID-19 dengan memaksimalkan pembelian secara online di website. Maka jika pandemi ini telah selesai, Gramedia tidak terlalu sulit untuk beradaptasi kembali seperti keadaan sebelum pandemi atau seperti semula. Yang terakhir ini ada saran. Menurut saya di saat krisis pandemi COVID-19 adalah masa penuh keprihatinan. Apabila tidak berhati-hati, bisnis dapat gulung tikar dalam sekejap. Hal ini menyebabkan mau tak mau mengubah pola interaksi suatu usaha dengan pelanggan. Cara yang dilakukan untuk mempertahankan bisnis di tengah krisis corona yang pertama adalah ajak bicara karyawan-karyawan untuk turun bahu-membahu. Kemudian saling memperkuat diri di masa yang berat ini. Fokus untuk kelangsungan usaha agar jangan sampai bangkrut dan dapat memicu pemutusan hubungan kerja. Ingatkan juga kepada karyawan tentang kenaikan gaji atau pemberian bonus seperti biasa, paling tidak hingga kondisi kembali normal. Selain itu, perusahaan juga harus menyusun strategi penjualan secara online dan memberi pelayanan secara maksimal di penjualan online tersebut. Tidak lupa juga untuk terus memberikan kampanye nilai layanan selama situasi krisis COVID-19. Menjaga hubungan baik dengan pelanggan juga sangat diperlukan melalui kanal media sosial atau mengirimkan surat elektronik dengan pilihan bahasa yang penuh empati. Tak lupa juga untuk merancang promosi yang benar-benar sesuai dengan kebutuhan pelanggan di tengah situasi saat ini, sehingga dengan sendirinya pelanggan akan tetap setia. Di tahap hijau sekarang, penting untuk perusahaan membangun strategis yang dinamis dan menciptakan produk yang inovatif. Sekian presentasi menganalisa perusahaan Gramedia di tengah wabah virus corona atau COVID-19. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.